Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 halaman 158 soal nomor 7 hingga 12 plus soal nomor 13. Nah, soal nomor 1 hingga nomor 6 sudah pernah Kak Sari buat di video yang lain. Kalau kamu kesulitan menemukan linknya, minta aja di kolom komentar ya, nanti Kak Sari bantu carikan. Oke, langsung saja kita kerjakan yuk. Sebelum mulai, baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perintahnya, untuk soal nomor 7 hingga 12 diketahui dua titik pada garis L1 dan garis L2. Tanpa menggambar grafik, tentukan apakah kedua garis tegak lurus, sejajar, atau tidak keduanya. Untuk menentukan apakah kedua garis tegak lurus, sejajar, atau tidak keduanya, nanti bisa kita lihat dari gradien tiap garisnya, Dek. Nah, di sini Kak Sari sudah catatkan untuk informasi tambahan, jika M1 kali M2 sama dengan negatif 1, maka kedua garis berbentuk saling tegak lurus. Nah, M1 itu adalah gradien garis pertama, M2 adalah gradien garis kedua. Kalau dikalikan hasilnya negatif 1, berarti kedua garisnya tegak lurus. Terus, jika M1 sama dengan M2, maka kedua garis sejajar. Kalau gradiennya sama, di antara dua garis itu gradiennya sama, berarti gambarnya itu sejajar ya. Garisnya itu sejajar. Tetapi di sini kita tidak diminta untuk menggambar grafiknya. Jadi memang perintahnya malahan tanpa menggambar grafik ya. Kalau gitu kita gunakan informasi ini aja. Jadi kita hitung dulu masing-masing gradiennya, terus kita cek ya. Kalau memenuhi salah satu ini berarti ya sifatnya tadi ya. Kalau dikalikan hasilnya negatif 1 berarti tegak lurus. Kalau gradiennya sama berarti sejajar. Kalau tidak keduanya berarti pilihannya yang ini ya, tidak keduanya, gitu aja. Yuk, langsung soal nomor 7. Pada garis 1 ya, L1 titik yang dilalui 2,5 dan 4,9. Pada garis kedua, L2 titik yang dilaluinya adalah negatif 1,4 dan 3,2. Kita hitung dulu gradien yang atas berapa, gradien yang bawah berapa. Nah, ini Kak Sari ingatkan lagi, rumus menghitung gradien adalah M kecil itu simbol dari gradiennya. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Nah, kalau ini, yang garis L1 ini, yang melalui 2,5 dan 4,9, bisa kita tentukan. Yang depan ini berarti X1 dan Y1. Nah, yang belakang ini adalah X2 dan Y2. Gitu aja. Jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Maka M sama dengan Y2-nya adalah 9. Berarti 9 dikurangi Y1-nya adalah 5. Nah, gitu. Per X2 kurangi X1. X2-nya adalah 4 dikurangi X1-nya 2. Berarti sama dengan 9 dikurangi 5 adalah 4 per 4 kurangi 2 adalah 2. Nah, 4 per 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2. Berarti L1 ini gradiennya 2. Terus kita lihat juga untuk gradien L2. Dimasukkan angka-angkanya ini ke dalam rumus ya. Ini titiknya negatif 1,4 dan 3,2. Oke. Ini sebagai X1 dan Y1. Di sini sebagai X2 dan Y2. Masukkan ke rumus kita ya. Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Y2-nya adalah 2 dikurangi Y1-nya adalah 4 per X2-nya 3 dikurangi X1-nya negatif 1. Menulisnya gini. Nah, ya, sama dengan 2 dikurangi 4 itu negatif 2 per 3 dikurangi negatif 1. Kalau ada tanda kurang berdekatan dengan kurang, ini nyetrum menjadi sebuah tanda tambah. Bacanya 3 tambah 1. 3 tambah 1 berapa? 4. Berarti negatif 2 per 4. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Negatif 2 per 4 itu kalau sama-sama dibagi 2 menjadi negatif 1 per 2. Oke, gradien garis yang pertama adalah 2. Gradien garis yang kedua adalah negatif 1 per 2. Sekarang kita cek. Karena ini tidak sama, kita cek, kita kalikan aja ya. M1 kali M2 sama dengan, ini sebagai M1-nya, ini sebagai M2 ya. Karena ini kan gradien garis ke-1, ini gradien garis kedua. Yuk, M1-nya 2 dikali M2-nya ini negatif 1 per 2.
Nah, sama dengan positif dikali negatif hasilnya pasti negatif. 2 dikali 1/2 itu kayak gini aja deh. 2 kali 1 kan 2, dibagi 2. 2 bagi 2 itu 1. Oh, ternyata M1 dikali M2 hasilnya adalah negatif 1. Berarti ini memenuhi syarat yang kita tadi ya. Kalau gradiennya dikalikan terus hasilnya negatif 1, berarti kedua garis saling tegak lurus. Tegak lurus itu boleh disimbolkan dengan seperti ini. Nah, ini tegak, ini lurus ya. Berarti jelas ya, nomor 7. Permintaannya kan tentukan apakah kedua garis tegak lurus, sejajar atau tidak keduanya. Berarti yang nomor 7 ini tegak lurus. Oke, tulis tegak lurus gini juga boleh. Yes. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8 kita hitung dulu untuk gradien garis yang satu ya, kayak gini. Udah, yuk masukkan Y2 kurangi Y1, 2 dikurangi negatif 5 gitu ya, per X2 kurangi X1, berarti negatif 1 kurangi X1 nya itu negatif 3, nulisnya berarti di dalam kurung gini, sama dengan 2 dikurangi negatif 5 itu ada kurang berdekatan dengan kurang, nyetrum menjadi tambah, berarti bacanya 2 tambah 5, berapa? 7, per negatif 1 ini juga jadi tambah ya, negatif 1 tambah 3, berapa jadinya? 2. Nah, maka gradiennya adalah 7/2. Ini yang garis ke-1. Sekarang kita hitung untuk gradien garis kedua, titik yang dilaluinya kita tulis dulu. Sudah kayak gini nulisnya. Siap, kita masukkan ya. Ini oke. Y2 kurangi Y1 berarti 2 kurangi 4 per X2 kurangi X1, 7 kurangi 0. Nah, sama dengan 2 dikurangi 4 adalah negatif 2 per 7 dikurangi 0 adalah 7. Berarti gradiennya adalah negatif 2 per 7. Oke, ini untuk yang garis kedua. Nah, karena ini gradiennya tidak sama, berarti kita cek menggunakan yang perkalian tadi ya. M1 kali M2 sama dengan nih 7/2 dikali negatif 2/7 sama dengan ini positif kali negatif, nanti hasilnya pasti negatif. Nah, 7/2 kali 2/7 ini boleh dicoret, 7 dibagi 7 kan 1, 2 dibagi 2 juga 1, berarti 1 kali 1 ya 1, tandanya negatif karena tadi ya dek, positif kali negatif itu negatif. Ternyata M1 kali M2 hasilnya negatif 1, berarti memenuhi ciri-ciri tadi ya. Kalau gradiennya dikalikan hasilnya adalah negatif 1, maka kedua garis adalah tegak lurus. Oke, kita tandain lagi, nomor 8 jawabannya tegak lurus. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Kita hitung gradien untuk garis L1 dulu ya, L1 ini ya. Yuk, ini ya. Nah, yuk, Y2 kurangi Y1 berarti negatif 1 dikurangi negatif 2. Nulisnya negatif 1 dikurangi negatif 2 gitu ya, per X2 kurangi X1, 3 dikurangi 4 gini, sama dengan, nah ini negatif 1 ini nyetrum langsung ya dek ya, berarti negatif 1 tambah 2, berapa negatif 1 tambah 2? Tentu saja 1, per 3 dikurangi 4 adalah negatif 1, hasilnya 1 dibagi negatif 1 adalah negatif 1 gitu. Sekarang untuk garis yang kedua kita hitung kayak gini. Ini tadi M1 ya, di sini M2. Yuk, Y2 dikurangi Y1 berarti negatif 16 dikurangi negatif 1. Seperti ini, per X2 kurangi X1, negatif 10 dikurangi negatif 5. Sama dengan ini bacanya negatif 16 ditambah 1 ya, negatif 16 ditambah 1 itu negatif 15, per ini negatif 10 tambah 5. Oke, negatif 10 tambah 5 itu negatif
5. Sama dengan negatif bagi negatif positif. 15 dibagi 5 adalah 3. Oke. Nah, karena kedua gradien ini tidak sama, berarti pasti garisnya bukan sejajar. Kalau bukan sejajar, coba kita kalikan ya. Nanti kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 1, maka tegak lurus. Kalau dikalikan pun hasilnya bukan negatif 1, maka kedua garis ini tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus. Hanya memotong saja barangkali begitu. Ya, ini kita cek ya. M1 kali M2 sama dengan M1-nya negatif 1 dikali M2-nya 3. Nah, negatif 1 dikali 3 adalah negatif 3. Nah, ini berarti kategori yang ketiga tadi, tidak keduanya ya, karena hasilnya bukan negatif 1. Oke, kita jawab aja apa adanya. Di sini nomor 9, tidak keduanya. Nah, ini pilihannya. Oke, ya, lanjut ke soal nomor 10. Untuk garis 1 dulu, kita tentukan gradiennya ya, kayak gini. Oke, ini M1, masukin Y2 kurangi Y1, 3 kurangi 0 per X2 kurangi X1-nya 2 kurangi 0. Gini, sama dengan 3 kurangi 0 itu ya 3 per 2 kurangi 0 itu 2. Udah, berarti M1 adalah 3 per 2. Nah, sekarang untuk garis yang kedua di sini catat dulu. Yuk, langsung kita hitung ya. Ini sebagai X2 dan Y2, di sini sebagai X1 dan Y1. Nah, Y2 dikurangi Y1 berarti negatif 2 dikurangi 5. Tulis negatif 2 kurangi 5 per X2-nya 0, X1-nya negatif 2. Berarti 0 dikurangi negatif 2. Nulisnya gini deh, 0 dikurangi negatif 2 ya. Sama dengan negatif 2 ada lagi negatif 5, jadinya negatif 7 per 0. Ini langsung nyetrum jadi tanda tambah ya. 0 tambah 2. Berapa 0 tambah 2? Ya 2. Maka gradiennya adalah negatif 7 per 2. Oke, karena nggak sama kan, berarti yang jelas bukan garis yang sejajar. Kita cek, kita kalikan. Kalau nanti hasilnya adalah negatif 1, berarti kedua garis saling tegak lurus. Tapi kalau enggak juga, maka jawabannya ya tidak keduanya kayak tadi. Yuk kita kalikan ya. M1 kali M2 sama dengan ini 3 per 2 kali negatif 7 per 2. Sama dengan yang sebelah sini positif, yang ini negatif. Positif kali negatif hasilnya pasti negatif. Terus 3 kali 7 adalah 21 per 2 kali 2 adalah 4. Gradiennya setelah dikalikan hasilnya negatif 21 per 4. Jadi bukan negatif 1 ya. Maka jawabannya jelas tidak keduanya. Bukan sejajar, bukan tegak lurus juga. Maksudnya tidak keduanya tuh gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Untuk garis 1 dulu, kita hitung gradiennya. Gini ya. Y2 kurangi Y1, 9 kurangi 3. Per X2 kurangi X1, 5 kurangi 5. Sama dengan 9 dikurangi 3 itu 6. Per 5 dikurangi 5 itu 0. Nah, 6 per 0 itu berapa ya? 6 per 0 itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, ini untuk info aja. Kalau ada gradien yang tidak terdefinisi, ini nanti pada gambar itu jadinya seperti ini deh. Ini bidang koordinat kartesius kita ya. Di sini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau tidak terdefinisi itu dia nanti gambarnya itu sejajar dengan sumbu Y kayak gini. Ini tidak terdefinisi atau sebelah sini gitu ya. Jadi dia gambarnya itu garis tegak seperti ini. Ini untuk gradien yang tidak terdefinisi. Tapi nanti kalau ada gradien yang bernilai 0, kalau 0 itu gambarnya pada bidang koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y, gambarnya itu kayak gini. Nah, sejajarnya dengan sumbu X ini. Gini atau gini ya. Ini kalau gradiennya 0. Oke, ini info tambahan aja.
Untuk garis yang pertama pada soal nomor 11 tadi ternyata tidak terdefinisi, tapi kita nggak diminta untuk gambar ya, berarti ini udah ketemu gradien pertamanya tidak terdefinisi. Sekarang kita hitung gradien yang kedua sekalian, yuk. Nah seperti ini ya, titiknya kita hitung Y2 kurangi Y1, berarti 2 kurangi 2 per X2 kurangi X1, 0 dikurangi 4. Nah, sama dengan 2 dikurangi 2 adalah 0 per 0 dikurangi 4 adalah ya negatif 4. Nah, 0 dibagi negatif 4 itu berapa? 0 ya. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Nah, kalau gradien 0 nanti gambarnya seperti yang di sini. Ini yang udah Kak Sari jelaskan tadi. Oke. Nah, satunya gradiennya tidak terdefinisi. Satunya gradiennya 0. Berarti gimana? Garis itu tegak lurus atau sejajar atau tidak keduanya? Otomatis jawabannya apa? Tegak lurus, ya enggak? Coba Kak Sari jelasin sedikit ya. Kenapa kok tegak lurus? Anggap saja M1 itu kan tadi tidak terdefinisi, itu gambarnya yang seperti ini ya Dek ya. Nah, yang sejajar dengan sumbu Y atau yang ini gitu ya. Kemudian untuk yang gradiennya 0 itu kan yang sejajar dengan sumbu X. Nah, misalnya yang garis ini aja, kalau Kak Sari pindah ke sini, nah, maka di sini akan terbentuk sudut siku-siku ya. Itu berarti kan tegak lurus. Jadi kalau gradiennya salah satunya tidak terdefinisi dan salah satunya lagi adalah 0, maka kedua garis saling tegak lurus. Oke? Yuk, kita jawab pada buku. Ini dia ya, garisnya berarti tegak lurus. Oke. Nah, sip. Terakhir soal nomor 12. Nomor 12-nya garis yang pertama melalui 3,5 dan 2,5, garis yang kedua 2,4 dan 0,4. Langsung aja kita hitung masing-masing gradiennya. Untuk garis yang pertama ini Y2-nya 5 dikurangi Y1-nya juga 5 per X2-nya adalah 2 dikurangi X1-nya 3. Oke, 5 dikurangi 5 itu 0 per 2 dikurangi 3 itu negatif 1. 0 dibagi negatif 1 itu ya 0. Oke, sudah. Berikutnya untuk gradien yang garis kedua, yang dilaluinya 2,4 dan 0,4 gini ya. 2,4 dan 0,4. Ini sebagai X1 dan Y1, di sini sebagai X2 dan Y2. Kita hitung gradiennya M sama dengan Y2 kurangi Y1, berarti 4 kurangi 4 per X2 kurangi X1, 0 kurangi 2 gini. Sama dengan 4 dikurangi 4 adalah 0 per 0 dikurangi negatif 2, 0 dikurangi 2 gitu ya, adalah negatif 2. 0 dibagi negatif 2 ya 0 lagi. Karena kedua gradiennya sama, yaitu sama-sama 0, maka sudah jelas ya, garis ini adalah garis yang saling sejajar. Nih, Kak Sari ingatkan lagi catatan kita di awal tadi. Kayak gini deh. Yang ini dia. Jika gradien garis ke-1 sama dengan gradien garis kedua, maka kedua garis sejajar. Tadi kan gradien kita sama-sama 0 ya. 0 itu ya sama, 0 sama dengan 0. Maka betul kedua garisnya adalah sejajar. Kita tulis di sini sejajar. Nah, kalau sejajar itu biasanya disimbolkan dengan kayak gini deh, garis miring 2 gini. Ya. Oke. Kalau tegak lurus yang ini tadi, tegak lurus. Siap. Nomor 7 hingga nomor 12 rampung. Sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Ini adalah soal terakhir di video kita kali ini. Oke? Kita baca dulu. Garis yang melalui titik negatif 5,2P dan negatif 1,P memiliki kemiringan yang sama dengan garis yang melalui titik 1,2 dan 3,1. Tentukan nilai P. Kata kuncinya di sini, kedua garis ini kemiringannya sama, Dek. Jadi paling gampang kita hitung dulu aja kemiringan garis yang melalui kedua titik ini. Nanti kalau di sini M-nya sudah ketemu, M sama dengan berapa? Nah, otomatis M yang di sini, garis yang satunya lagi itu juga sama ya, kemiringannya juga sama gitu. Kalau nanti M-nya sudah ketemu, P-nya bisa kita cari. Langsung aja ya. Untuk yang ini dulu, yang melalui 1,2 dan 3,1 kita hitung nilai gradiennya atau nilai M-nya kayak gini.
Yang dilaluinya 1,2 dan 3,1. Maka ini sebagai X1, ini Y1, ini adalah X2, di sini Y2. Gitu kan? Kita bisa menghitung gunakan rumus M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Ini sama dengan Y2 nya adalah 1, Y1 nya 2. Ya nggak apa-apa, tulis aja 1 kurangi 2 per ini X2 nya 3, X1 nya 1. Berarti 3 kurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 2 adalah negatif 1 per 3 dikurangi 1 adalah 2. Berarti gradiennya adalah negatif 1 per 2. Sudah ketemu. Otomatis gradien garis yang satunya lagi, yang ini juga sama, yaitu negatif 1 per 2. Gampang. Sekarang kita masukkan ke rumus juga. Tulis dulu titik yang dilaluinya. Ini titik yang dilaluinya. Yuk kita kasih tanda. Ini X1, Y1, di sini X2, Y2. Masukkan ke rumus. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Oke, M-nya sudah ada. Pakai yang ini ya, negatif 1 per 2. Sama dengan Y2 nya adalah P dikurangi Y1 nya ini 2P gitu per X2. X2 nya adalah negatif 1 dikurangi X1. X1 nya negatif 5, berarti pakai dalam kurung gini. Oke ya, lanjut. Negatif 1 per 2 sama dengan, ini bacanya gini deh, 1P dikurangi 2P berapa? Negatif 1P, atau boleh ditulis negatif P saja ya, karena 1 dikurangi 2 itu kan negatif 1. Berarti kalau 1P dikurangi 2P sama dengan negatif 1P, harus ada P nya. Nah, negatif 1 itu boleh ditulis negatif saja, jadi negatif P ke sini ya, per negatif 1 dikurangi negatif 5, ini nyetrum ya, jadi tambah, kurang berdekatan dengan kurang ini jadi tambah, jadinya gini, negatif 1 tambah 5 berapa? Sama dengan 4. Tulis di sini. Oke, kali silang ya, negatif 1 kali 4 sama dengan 2 dikali negatif P. Negatif 1 kali 4 adalah negatif 4, sama dengan 2 dikali negatif P adalah negatif 2P, kayak gitu. Sehingga kalau mau mencari nilai P nya saja sama dengan negatif 4 nya diapakan dengan negatif 2, dibagi gini ya. Hasilnya P sama dengan negatif bagi negatif jadinya positif. 4 dibagi 2 itu 2. Selesai. Yes, sudah ketemu. Nilai P nya adalah 2. Kita pindahkan. Yang ditanya nilai P kan? Berarti udah P sama dengan 2. Alhamdulillah. Selesai ya. Soal nomor 7 hingga nomor 13 sudah Kak Sari bantu jawab. Mudah-mudahan kamu tambah paham. Nah, terakhir Kak Sari mau pamit. Sebelum pamit, bagi kamu yang mau gabung sama ini programnya Kak Sari ya, Dek. Nama programnya adalah konsultasi PR tapi secara individu. Ini nanti yang tidak dimasukkan ke dalam grup. Kalau yang dimasukkan ke dalam grup sih ada juga ya, Kak Sari buat yang gratis ada, grup yang berbayar juga ada. Tetapi ini yang Kak Sari tawarkan sekarang konsultasi individu. Ini berbayar, nanti tanya jawab soalnya sama Kak Sari via Japri, tidak di dalam grup. Insya Allah hasilnya malah lebih bagus, bisa lebih fokus. Caranya chat aja ke nomor Kak Sari di 081456109870. Nah, nanti untuk tanya-tanya harganya berapa Kak, caranya gimana dan sebagainya, boleh langsung ke sini ya Dek ya. Untuk harganya aja Kak Sari kasih tahu 80.000. Itu udah untuk 1 bulan ya, diskusi hingga 5 soal setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Liburnya hanya hari Minggu dan tanggal merah aja. Udah, pokoknya untuk lebih jelasnya WA Kak Sari aja. Oke ya. Kalau diwakilkan oleh orang tua untuk tanya-tanya juga boleh, karena nanti kan harus transfer dulu gitu ya.
Yang penting semangat belajar. Apapun caranya, mau gabung di konsultasi individu atau gabung di grup yang gratis, grup yang berbayar, yang penting tetap semangat, tetap belajar biar tambah pinter. Oke, terakhir Kak Sari mau undur diri. Kalau kamu suka dengan videonya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.